everyone, welcome back to my channel and this is Smart Sastra. Maaf, aku terlalu semangat. Habis nonton Abang Bomba kemarin. Oh, betul sekali. Jadi banyak energi dia ya. Terinspirasi karena next trip nggak hanya ke Abang Bomba. Iya, Kita banyak ya. GPJ, PDRM. DRM. Kan banyak yang harus dipelajari, Abang. Jadi sebenarnya mau yang di atas bukit atau mau di markas-markas sih? Kita nak pelajari apa? Hah? Banyak hal. Banyak Abang, hal. ya. Menyelamatkan ya. Oh iya. Menyelamatkan hati-hati yang patah, ya kan? Menyelamatkan, menyembuhkan, Wah. ya kan? Dokter, tabib. Ntar ditembak kamu. That's what I want. Tembak apa? I love you like that, right? Oh, Nah, oke, bahas oke, aku oke. tembak. Udah, cukup. Udah, cukup. Nggak selesai nanti. Nggak selesai. Oke. Dah. Okay, everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us. And today I'm not alone. We have. Hai, I'm Tika. Itu kan blushing ya. Merah seperti Bombay ya. Menyala dong. Oh, menyala. Harus. Ada api dalam hatinya sepertinya. And we have. Assalamualaikum everyone, Aziz is here again. Thank you so much for coming. And today we are going to react a very interesting video. I think it's so related with us because it's about kids, about anak-anak, about pelajar. Oh. Seperti itu menarik banget dan ini adalah topiknya indah banget. Cara Malaysia mendidik anak-anak muda mereka, cara Malaysia mendidik pelajar-pelajar mereka. Wow, seperti apa? Ada ide ke? Caranya seperti apa? Ilmu Cara- banget sih ini yang pasti. Iya. Kayak istilahnya daging banget gitu kan. Daging. Rahasia bukan rahasia banget, rahasianya orang Malaysia tuh pada Resepinya. resepnya orang Malaysia tuh pada keren-keren itu loh. Daging gitu ya. Mm-mm. Abang Bomba ada banyak daging. Aduh, masih sih. Nggak kuat. Jangan gunain aku. Udah. Oke, cara Malaysia mendidik anak-anak muda mereka seperti ini guys. Ini buat kita banget, ilmu banget buat kita sebagai guru. 1, 2, 3. Ini hari apa Ji? Bayar gaji. Bayar gaji ya? Bergaji apa? Subuh Warriors Al Syakirin. Anak-anak berkumpul subuh-subuh segitu banyak, Bang. Dia macam mana ni? Untuk semua dia ni. Alamak, satu hari RM3. Semua dia ni macam mana? RM3? Beli RM3. Wow. Kita kumpul cok tu dalam satu minggu hari Ahad kita bayar. Wow. Jadi hari ni hari gaji tulang lah. Jadi Jadi anak-anak diajak sholat subuh. sekarang mengawal lagi datang. Oh, datang 1 hari kasih RM3. Oh my God. Setiap weekend gaji mereka. Ya Allah, Subuh Warrior namanya. Terlambat. Terlambat pun sempat datang. Wow, Oh, ini ini. cara orang Malaysia mendidik pelajar-pelajar mereka. So that's why setiap kedai kita tak ada melihat sampah-sampah Atau tempat makan yang makanan yang di meja berserakan, gitu ya. betul. Traynya sudah disusun rapi. Wow. Ini ada video kiriman dari abang yang mengatakan bahwa ini di komplek di rumah beliau. Habis hujan saat selebrasi Hari Kebangsaan itu dipasang bendera, tapi habis hujan bendera-bendera itu jatuh. Oh. Dan nggak ada yang menyuruh dong anak-anak ini yang ini mereka lakukan. Mereka kembali menegakkan bendera-bendera jalur gemilang yang jatuh tersebut. Look at that. Ini bendera-bendera yang jatuh nih. Oh, kecil-kecil itu ya? Kecil-kecil nih. Nggak ada yang menyuruh. It's from their heart. Wow. Gimana dididiknya sehingga bisa nggak acuh gitu loh, tapi anak-anak masih tetap peduli. Look at that.
Sebelah tangan pegang makanan padahal. Masya Allah. Wow, ditarik. Jalan-jalan bersama-sama. Oh. Temannya yang di kursi roda ditarik pakai sepeda. Oh my god. Ini susah Berbagi senang bersama. happiness ya. Iya betul. Wow. Keren Susu banget. bersumber. Pertama-tama tuh kayak, kok tumben ya banyak anak-anak kecil, anak-anak kecil yang berbaris di masjid Subuh-subuh. subuh pula itu jarang Jangankan sekali. anak Jangankan kecil. yang kecil, yang gede aja pun Susah sangat. susah sangat. Tapi ternyata programnya bagus juga ya untuk Betul. menggugah. Subuh warrior namanya. Iya, menggugah anak-anak. Ya, maksudnya Pendekar subuh iya, ya. pendekar Iya. ya. Menggugah anak-anak untuk ya belajar disiplin untuk sholat di masjid. Betul. Subuh tepat waktu dan dapat bayaran Seperti itu sih. luar biasa banget. Jadi, Ada 3 keuntungan ada hadiahnya sepertinya. ya. Iya, 3 Ada keuntungan. hadiah Yang yang pertama satu anak-anak juga. mendapatkan motivasi itu mendapatkan duit seperti itu. Yang kedua itu merupakan bisa menjadi saluran atau penyalur daripada kotak amal yang ada di masjid Iya. itu dan bisa disalurkan ke anak-anak ini seperti itu. Dan yang ketiga bisa membantu orang tua juga Benar. untuk memberikan uang saku atau uang jajan kepada anak-anak mereka seperti itu. Dan menjadi pembiasaan diri juga. Exactly, Berlatih loh above anak-anakmu of all seperti itu adalah yang paling ya penting. kan? Kenapa? Karena memang sholat subuh itu di Islam itu sangat besar banget nilai, sangat besar banget dan sangat spesial banget. Seperti sholat subuh qobliyah di subuh aja itu hadiahnya apa, Mister? Langit dan Dunia seluruh isinya. beserta Bumi dan langit seluruh bumi isinya. dan langit beserta isinya untuk sholat subuh qobliyah 2 rakaat sebelum subuh. Itu sholat sunat qobliyahnya, belum sholat subuhnya itu sendiri. Jika dilaksanakan dengan waktu yang tepat Dan berjamaah. betul, luar biasa banget. Keren banget DKM masjidnya sih, Mister. Wow. Kan? Oh, Luar biasa DKM banget. itu adalah Dewan Kesejahteraan. Dewan Iya, Kesejahteraan Dewan Masjid Kesejahteraan ya. Masjid. Oke, Mr. Ajis ada yang ingin sampaikan? Anak-anak itu sangat mencintai proses belajar dengan sesuatu yang konkret. Menyenangkan Dengan juga konkret, ya. sesuatu yang konkret. Ide tentang pahala itu mungkin belum Betul, belum dipahami ada, ya. dengan baik. Pahala itu apa? Berapa? Untuk apa? Betul. Kapan saya dapatkannya? Dapat dari mana? Untuk di mana nanti bermanfaatnya itu belum ada. Betul. Gitu loh. Apa prior knowledge tentang itu. Jadi orang-orang dewasa berpikir bahwa sepertinya ganjarannya harus dengan bentuk yang konkret gitu, yaitu uang gitu. Bisa dihitung dengan matematika, kemudian bisa diambil, bisa Betul. dipegang gitu ya. Kemudian ada experience ketika Betul. mendapatkan itu, ada kepuasan. Ya itulah yang menjadi motivasi mereka untuk berangkat Betul. subuh. Kalau misalkan ada pertanyaan, emang boleh orang sholat diganjar dengan uang? Betul, Loh, betul. ini adalah bagian dari pembelajaran. Pembelajaran, sama Toh, tidak. usia mereka pun mungkin belum balik dan Betul. belum wajib untuk Betul. sholat gitu ya, menegakkan sholat 5 waktu. Tapi dengan cara inilah mereka akan sangat familiar dengan rutinitasnya. Iya. Mereka akan tahu jam tidur mereka jam berapa, pukul Betul berapa, sekali. ya kan? Mereka akan sadar mungkin dengan alarm alami, mereka secara Betul. tidak perlu dipaksa mereka bangun sendiri. Mereka akan bangun. Mereka akan punya regular time. Betul. Circadian hour mereka akan ditegakkan secara otomatis karena motivasi ini, dan ini tidak akan bisa terwujud. Kebiasaan bagus ini tidak akan bisa terwujud hanya dengan waktu 1 bulan 2 bulan, pasti bertahun-tahun gitu. Dan Betul. usia inilah waktunya mereka untuk menanamkan regulasi yang baik itu ya. Salah satunya motivasinya dengan uang, dan Betul. I don't see any problem with that at Iya, all. I don't see any problem with that juga. Dan ini juga bisa merupakan sebuah tamparan kepada orang-orang dewasa juga. Seperti jika anak-anak sangat excited datang ke masjid pagi-pagi, pasti orang tuanya juga akan dibangunkan. Ayo ma, bangun. Antar aku ke masjid, bawa aku ke masjid, seperti itu juga. Jika anak-anak excited, masa orang dewasa tidak seperti Betul, itu. betul. Luar biasa banget tuh, sebuah gelombang kebaikan yang dihasilkan oleh sebuah kegiatan kecil dan simpel seperti ini. Dan aku tuh percaya ya bahwa pendidikan elementary atau kalau di Malaysia apa, sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan itu sekolah kelas rendah sekolah rendah ya. Iya. sekolah rendah sekolah Ya, kebangsaan sekolah kayak kebangsaan. elementary school ya, primary school itu tugas utamanya bukan lebih kepada menitikberatkan kepada ilmu eksak, kemudian ilmu Ya, agree matematika with you. ya, tapi itu adalah pembentukan karakter sih sebenarnya Benar. gitu. Dan
dan karakter yang baik gitu ya, leadership yang baik, tanggung jawab, integrity gitu ya, being accountable itu Betul. semuanya dibentuk dalam waktu yang bertahun-tahun itu Betul. gitu loh. Jadi ketika mereka memasuki usia 12 tahun sampai seterusnya, mereka sudah terbiasa dengan regulasi yang sudah Exactly. dibentuk gitu. Exactly. Jadi memang apapun caranya, apapun motivasinya tentu masih yang baik gitu ya, tidak merugikan siapapun, sepertinya boleh dicoba. Betul. Gitu ya. Dan lagi-lagi orang Malaysia sangat paham nih, ketika mereka cari mendidik mereka nggak memaksakan anak untuk kamu harus hebat Iya. matematika, harus hebat fisika, harus hebat biologi. Namun karakter, adab itu yang paling penting. Ketika ketika mereka sudah paham semua adab, integrity, responsibility, tentang respect everyone and everything yang ada di sekitar mereka, akademik itu akan berjalan beriringan dengan itu semua. Apabila mereka sudah tahu tanggung jawab mereka, paham ini harus itu, maka akademik, prestasi akademik atau achievement akademik itu akan berjalan beriringan dengan kemajuan karakter atau adab daripada mereka. Jadi kalau dari video tadi aku bisa simpulkan yang pertama adalah disiplin ya, tadi Betul. sholat subuh kan tepat waktu di masjid. Terus yang kedua itu mungkin kepekaan ya Mister, Betul sekali. peka Ya, banget ya, melihat betul. bendera yang jatuh, ayo Betul. diambil. Terus yang ketiga itu yang ketiga tadi ya kayak misalnya tanggung jawab, selesai makan dirapikan. Betul. Dan yang kelima Empati ya, empati, simpati itu. ya, empati, Mungkin simpati. teman saya ini naik kursi roda, wheelchair, tak pernah jalan-jalan ke sana ke sini. Jadi mereka got brilliant idea, dikasih tali. Although it seems quite dangerous, but I'm sure that they will protect their best friends it yang ada gets di heavier, wheelchair I guess, seperti ya. itu. Ya, seperti itu. Wow, Yeah. coba kita lihat di sisi yang sangat positif, maka semua akan terlihat indah seperti itu. Luar biasa banget. Dan inilah bukti daripada orang Malaysia fokus ke pendidikan sebagai hal yang sangat diutamakan di negara mereka. Pendidikan lagi-lagi tidak hanya berdasarkan akademik, namun pendidikan karakter, civic. Nah, mereka sudah mendapatkan pendidikan civic sejak TK itu apa? Tadika, hingga mereka beranjak dewasa itu selalu ada beriringan dengan pelajaran akademik yang ada di sekolah mereka. Iya. Wow, Dan keren banget. selain belajar dari sesuatu yang konkret, saya mengobservasi dari video-video ini tuh pendidik-pendidiknya yang mana bukan harus guru itu Ya. mengajarkan anak-anak ini dari pattern ya. Betul. Ya, mengajarkan anak ini dari pattern gitu, seperti yang tadi membuang sampah setelah Betul. makan gitu ya, kemudian meletakkan menyusun stacking the Tray. the lunch box sepertinya gitu ya. Itu kan ada contoh kakak-kakaknya yang dahulu sudah melakukan itu, mereka melihat dan itu akan turun-temurun seperti itu gitu loh. Betul. Sebenarnya mengajarkan anak-anak kecil tuh ya bisa dibilang sulit, enggak juga, dibilang mudah juga enggak juga Betul, gitu ya. betul. Tapi memang kalau kita sudah ketemu patternnya, kemudian bahan material ajarnya seperti tadi diberikan uang, konkret, mereka ada pengalaman untuk mendapatkan sesuatu yang dianggap berharga, ya itu akan menjadi sesuatu yang mereka kenang sepanjang proses perjalanan mereka di dunia Iya. ini gitu ya, sampai kapanpun, sampai bila-bila. Betul, dan pendidikan di Malaysia bukan tanggung jawab hanya orang tua dan orang guru di sekolah, namun everyone bisa mendidik dengan sangat baik. Even DKM atau Dewan Kesejahteraan Masjid pun bisa ambil andil di situ untuk memberikan pendidikan terbaik atau kebiasaan-kebiasaan baik kepada orang-orang di sekitar mereka. Sebenarnya yang Luar biasa DKM banget. lakukan, yang Dewan Kesejahteraan Masjid, pengurus masjid Pengurus lah ya. masjid lah ya. Ini lakukan adalah sebagai investasi Mistika Masya dan Allah, Misteri Masya Sastra Allah. kalau menurut saya tidak akan terasa mewah dan megah sebuah masjid apabila tidak ada anak-anak di situ. Masya Allah, Masya Allah. Apabila tidak ada kan gitu, apabila tidak ada celotehan mereka di dalam masjid, Tidak ada mereka lari-lari. tidak ada mereka yang berlari-lari. Karena at the end of the day, apapun yang kita bangun sekarang di masjid ini, apapun yang kita buat bermegah-megahan dengan segala aksesoris dan dekorasi, itu tidak akan ada apa-apanya ketika kita sudah wafat dan tidak ada yang meneruskan gitu loh. Mereka tidak akan familiar dengan masjid, mereka Betul. tidak akan mendoakan siapapun pengurus-pengurus yang hari ini membangun masjid gitu. Mungkin nanti ketika semuanya sudah meninggal, sudah wafat gitu ya, yang mendoakan para pengurus-pengurus ini adalah anak-anak yang diberikan tadi. 3 ringgit per hari itu, ya kan? Sebenarnya ini sebuah investasi bukan di dunia tapi sekali. investasi akhirat juga sih, Mister. Ya, I agree. Pendidikan adalah the best investment yang bisa manusia lakukan di atas bumi ini. Iya, untuk Seperti itu. di dunia dan di akhirat. Betul, di dunia dan akhirat. Masya Allah, it brings tears to my eyes to have this kind of discussions.
bagaimana Malaysia benar-benar mendidik anak-anak mereka, generasi muda mereka dari segala hal. Bisa kita ambil contoh luar biasa dan sudah terbukti hasilnya. Lihatlah integritas anak-anak tadi tanpa disuruh, tanpa ada yang melihat, itu merupakan CCTV doang. Ya kan? Tidak ada yang menyuruh. Anak kecil sebelah bawa makanan, sebelah membangunkan, mendirikan bendera jalur gemilang itu kembali dengan yang gagah sekali. Luar biasa guys. Wow, menarik banget topik kali ini. Thank you so much for this beautiful recommendations everyone. And that's all from us. Hope that you find this really good. If you find this really good, thumbs up. Give this channel for this subscribe. So much for us in Indonesia. Boleh. Malaysia boleh banget, bisa kita ambil contoh. Bye everyone.